29. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya kuliahnya. Iya siap Bu. Yang presentasi ini saya share PPT-nya, silakan dimulai. Sudah kelihatan PPT-nya? Bu. Ya udah Kelihatan, silakan. Bu. Siapa dulu ini yang presentasi? Rizka, Bu. Rizka, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai akuntansi untuk perubahan kepemilikan firma. Sebentar, yang tidak presentasi tolong di mute dulu ya. Lanjut Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Maulida Yuning Tias. Di sini saya akan presentasinya terlebih dahulu. Perubahan kepemilikan firma terjadi karena adanya perubahan dalam keanggotaan firma. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya anggota baru yang masuk menjadi anggota firma atau adanya anggota firma yang keluar atau meninggal dunia. Dengan adanya perubahan tersebut, berarti anggota firma sudah berbeda dengan saat pendirian dan akibatnya firma tersebut sudah berubah pemiliknya sehingga sesuai dengan karakteristik firma atau limited life. Secara hukum sudah dianggap bubar, walaupun secara ekonomis firma tersebut masih melanjutkan usahanya. Angkutan perubahan kepemilikan membahas mengenai dua kemungkinan yang menjadi penyebab perubahan kepemilikan firma. Itu yang pertama, akibat adanya anggota baru yang masuk, dan yang kedua, akibat adanya anggota yang keluar. Akuntansi untuk perubahan firma ini terbagi menjadi diakibatkan adanya anggota baru yang masuk dan diakibatkan adanya anggota baru yang keluar. Akibat adanya anggota baru yang masuk ini bisa dilakukan dengan cara membeli hak anggota lama dan memasukkan investasi kepada firma. Akibat adanya anggota yang keluar dapat terjadi karena anggota firma yang keluar memperoleh hak sebesar saldo modalnya. Yang kedua, hak anggota firma yang keluar lebih besar dari saldo modalnya. Hak anggota firma yang keluar lebih kecil dari saldo modalnya. Mbak Rizka kalau misalnya minta next gitu saya dikasih tahu ya biar saya tahu kalau harus lanjut gitu ya. Ya, Ini next ah. Oke. Iya. Yang pertama, akibat adanya anggota baru yang masuk. Apabila ada anggota baru yang masuk menjadi anggota firma, maka kepemilikan firma akan mengalami perubahan. Demikian pula dalam hal pembagian laba rugi mengalami perubahan pula. Masuknya anggota baru firma tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
Yang pertama adalah dengan cara membeli hak anggota. Apabila anggota baru yang masuk menjadi anggota firma dengan cara mengganti atau membeli hak anggota lama, maka transaksi akan mempengaruhi modal firma. Itu adalah merupakan transaksi pribadi antara anggota baru dengan anggota lama yang menjual haknya. Dalam hal ini, firma hanya mencatat mengenai hak atas laba rugi anggota baru tersebut. Dan untuk prosedur hukumnya, para firma segera membuat akte pendirian baru. Next, Bu. Contohnya dapat kita lihat pada kasus satu ini. Modal Tuan R di firma kan 5 juta. Tuan S ingin masuk menjadi anggota firma yang baru dengan cara membeli hak milik Tuan R dengan membayar sejumlah 7.250.000. Bisa dilihat pembayaran yang diberikan Tuan S itu lebih besar daripada modal yang dimiliki Tuan. Tapi jurnal yang dibuat oleh firma dari transaksi tersebut tetap sama seperti modal milik Tuan R. Jadi meskipun pembayaran yang dilakukan Tuan S itu lebih besar, itu tidak mempengaruhi penjunaran yang jadi. Dikarenakan mau lebih ataupun mau kurang itu urusan pribadi di antara Tuan S dan Tuan R. Next ya, Mbak. Setelah dijurnal oleh firma, maka Tuan R secara otomatis sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi terhadap firma. Karena hak kepemilikannya tadi kan sudah dibeli oleh Tuan S. Mengenai besarnya uang kas yang diserahkan Tuan untuk membeli hak Tuan R, tidak perlu dicatat oleh firma, sebab transaksi penerimaan kas dari Tuan S ke Tuan R adalah urusan pribadi mereka, bukan urusan firma. Jadi pencatatannya ya tetap 5 juta, meskipun pembayaran yang dilakukan oleh Tuan S tadi sebesar 7.250.000. Next, Bu. Setelah anggota baru masuk menjadi anggota firma, langkah selanjutnya adalah membuat perjanjian pembagian laba rugi firma. Untuk kasus nomor 1 di atas, tidak terjadi masalah tentang pembagian laba, sebab semua hak Tuan R terhadap firma sudah menjadi hak milik Tuan S. Next, Bu. Selanjutnya dengan cara memasukkan investasi kepada firma. Anggota baru dapat menjadi anggota firma dengan cara menyetorkan kekayaannya atau memasukkan investasi tersebut ke dalam firma. Dengan masuknya investasi tersebut, anggota lama firma akan mengakui hak dan kewajiban anggota baru. Dan selanjutnya, anggota baru tersebut menjadi pemilik firma bersama-sama dengan anggota-anggota lama lainnya. Next, Bu. Ada beberapa kemungkinan pencatatan besarnya modal anggota baru yang diakui oleh firma, yaitu yang pertama, modal anggota baru dicatat sebesar setoran kekayaannya di dalam firma. Misalnya, sebuah firma modalnya seperti ini. Modal tuan dana itu sebesar 5 juta. Hak yang dimilikinya itu 30%. Tuan Dino modalnya 3.500.000. Hak setorannya itu 20%, sedangkan Tuan Dono modalnya 6.500.000. Hak milikannya itu 50%. Tuan Danar ingin menjadi anggota baru firma.
dengan menyetorkan uang sebesar 4 juta dan diakui haknya sebesar setorannya. Maka jurnal yang dibuat atas masuknya Tuan Danar itu tetap kasnya 4 juta, modal Tuan Danar 4 juta. Lanjut. Permasalahan yang timbul adalah berapa hak atas laba rugi firma milik Tuan Danar. Misalnya, pembagian laba rugi ini harus dibuat perjanjian oleh anggota-anggota firma tersebut. Karena kan otomatis ketika Tuan Danar masuk, laba untuk anggota yang lama kan jadi berubah. Langsung saja kita misal Tuan Danar ini diberi hak atas laba sebesar 25%. Maka otomatis kan hak yang sebelumnya utuh 100% dikurangi 25%, sehingga tinggal 75%. Dan 75% ini akhirnya akan dibagi kepada anggota lama firma. Cara pembagiannya itu, cara perhitungannya dengan cara modal sebelumnya kan dari Tuan Dana 30%. Langsung saja kita kali 75% dari sisa hak laba firma tadi. Sehingga sekarang hak atas laba rugi Tuan Dana tinggal 22,50%. Seterusnya caranya sama seperti itu untuk anggota-anggota lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Susanti. Selanjutnya, nomor 2, modal anggota baru dicatat lebih besar daripada setorannya di dalam firma. Selanjutnya, nomor 2, modal anggota baru dicatat lebih besar daripada setorannya di dalam firma. Misal, jumlah modal firma yang baru adalah sebesar 5 juta, ditambah 3.500.000, ditambah 6.500.000 dan 4 juta. Totalnya 19 juta. Hak modal Tuan Danar yang diakui firma adalah sebesar 30% dikali totalnya tadi 19 juta. Hasilnya 5.700.000. Sedangkan setoran uang Tuan Danar 4 juta. Kelebihan modal di atas setoran sebesar 1.700.000. Berdasarkan perhitungan di atas, ternyata modal Tuan Danar dicatat lebih tinggi daripada setorannya. Next, Bu. Kelebihan pencatatan modal di atas setorannya dapat diperlakukan menjadi 2 jenis perlakuan. Yang pertama, pemberian bonus kepada anggota baru. Apabila kelebihan modal Tuan Danar di atas setorannya sebesar 1.700.000, itu dianggap sebagai bonus yang apabila diterimanya dari anggota lama, maka modal anggota lama akan berkurang sebesar 1.700.000 dan ditanggung oleh masing-masing anggota lama sesuai dengan perbandingan laba rugi dengan perhitungan sebagai berikut. Masing-masing persentase laba rugi Tuan Dana, Dino, dan Dono 30%, 20%, dan 50% dikalikan 1.700.000. Hasilnya 510.000, 340.000, dan 850.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat masuknya Tuan Danar adalah kas sebesar 4 juta, modal Tuan Dana, modal Tuan Dino, modal Tuan Dono, pada modal Tuan Danar sebesar 5.700.000. Next, Bu. Yang kedua, pembentukan goodwill untuk anggota baru. Apabila kelebihan modal Tuan Danar di atas setorannya sebesar 1.700.000 dianggap sebagai pembentukan goodwill untuk firma,
maka goodwill akan dicatat sebagai sebesar 1.700.000. Sedangkan modal anggota lama tidak berubah, sehingga jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pembentukan goodwill dan masuknya Tuan Danar adalah sebagai berikut. Kas sebesar 4 juta, goodwill sebesar 1.700.000 pada modal Tuan Danar 5.700.000. Yang ketiga, modal anggota baru dicatat lebih kecil daripada kekayaan yang disetorkan ke dalam firma. Misalnya, sebuah firma mempunyai komposisi modal sebagai berikut. Tuan Aris sebesar 10.500.000, Nyonya Nita sebesar 12 juta, dengan persentase atas laba ruginya masing-masing 40% dan 60%. Untuk memperluas usahanya, Tuan Aris dan Nyonya Nita setuju untuk mengajak Tuan Rifani sebagai anggota firma yang baru. Tuan Rifani diharuskan bayar uang tunai sebesar 7.500.000. Untuk itu, haknya diakui sebesar 23% dari modal yang baru. Next, Bu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung dahulu berapakah jumlah modal Tuan Rifani yang dicatat dalam firma dengan cara sebagai berikut. Jumlah modal firma yang baru adalah 30 juta.